Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syamsul Hatta dalam podcast Teman Hatta. Dan teman-teman, seperti yang sudah dilihat, di kesempatan kali ini saya bersama satu pasang kan bener ya. Bersama Teman Hatta, ya teman Hatta kali ini sepasang ya, suami istri yang saya sih mengatakan bahwa mereka ini role model. Ya. Berat. Ya, kenapa role model ya? Kalau saya melihatnya, ada beberapa teman-teman saya juga kemudian yang kemudian saya jadikan role model dalam beberapa konteks. Nah, role model apakah yang kemudian saya maksud? Kita obrolin di sesi kali ini ya. Sip. Assalamualaikum Kang Irwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Hatta, Masya Allah. Akhirnya kita jadi deg-degan. Oke, nah ini alhamdulillah ya kita bisa ketemu hari ini dan thank you Kang Irwan difasilitasi ruangannya ya. Kita jadi anak PAUD. Oke, nah Kang Irwan, Teh Rita kan ngobrol-ngobrol tentang excellency gitu ya. Saya juga kemudian melihat Teh Rita, saking banyaknya excellency ke Teh Rita sama Kang Irwan, saya bingung nih. Kita mau ngangkat apa untuk kita share kepada teman-teman yang akan kita. Nggak ada sebenarnya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Emang namanya pelaku itu, mereka nggak akan lihat excellency-nya, yang lihat orang lain gitu ya. Oke, nah tapi saya ingin kita bahas mungkin dari konteks di kesempatan kali ini tentang konteks keluarga kali ya. Boleh ya? Boleh. Kan Kang Irwan ini sibuknya luar biasa, Teh Rita juga sibuknya luar biasa. Ya, namun bisa membesarkan 3 orang pria tampan, luar biasa. Putra mereka ya, putra yang nggak ada putri ya. Nggak ada putri. 3 putra. 3 putra. Namun yang menarik teman-teman sekalian yang kalau saya lihat ya, saya dari lihat-lihat di sosmed ya, dari kemudian ya apa yang saya kenal dari Kang Irwan dan Teh Rita ini dengan kesibukan yang luar biasa tapi mampu membangun atau mampu mendidik anak yang menurut saya cukup berhasil dan bisa dipanut. Gitu. Kenapa saya bilang begitu teman-teman sekalian? Karena 3 orang putra beliau ini, 1 kompak, 2 ya artinya banyak anak-anak sekarang yang mungkin sudah mulai remaja, sudah ngilang kemana-mana, dan kekompakan itu bisa dilihat dari putra-putra beliau gitu ya. Putra-putra biasa putra-putri ya. Ini putra-putra, ini nggak ada putri ya. Belum ya. Dia. Amin ya, kita aminkan. Kata dia belum. Nah dari konteks itu saya pengen gali juga nih dari Teh Rita, Kang Irwan, dari kesibukan yang ada juga dengan ya aktivitas yang luar biasa. Namun mendidik putra-putranya ini juga saya melihat itu hal yang luar biasa. Mungkin dari apa dulu nih? Kang Irwan dulu mungkin. Dia dulu aja. Apa dulu nih yang ngasih cerita ini? Bagaimana Kang Irwan melihat atau memaknai mendidik anak? Udah dalam banget ya. Pertama langsung jelek. Iya. Karena kebetulan setelah kuliah selesai kuliah 2002-2003 saya langsung kerja dan kerjanya langsung di dunia pendidikan, di mana juga mewarnai bagaimana saya mendidik karena saya kerja di lingkungan yang harus mendidik anak gitu. Jadi anak usia dini. Jadi saat itu saya tidak punya banyak ilmu tentang bagaimana mendidik anak, tapi kemudian karena tuntutan pekerjaan akhirnya mau tidak mau saya banyak terlibat atau banyak belajar tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak, baik atau tidak relatif. Karena masing-masing orang punya perspektif tentang baiknya. Belum tentu yang saya bilang bagi anak saya ini baik, bagi keluarga yang lain baik. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang saya lakukan kepada anak-anak saya itu bisa diaplikasikan kepada keluarga-keluarga yang lain di sana. Karena masing-masing punya
punya norma, punya nilai sendiri-sendiri. Tapi ketika tadi ditanyakan makna apa, maka yang ingin saya sampaikan sama anak-anak adalah bagaimana saya memberikan contoh. Sesimpel itu aja gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya juga panjang sampai dengan saat ini anak-anak sudah remaja dewasa. Ketika saya flashback, saya refleksi lagi, saya banyak salah gitu. Sampai saya sempat bilang sama anak-anak, maafin kalau saya punya salah gitu. Karena pada saat itu ilmunya mungkin baru sampai tahap itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, oh apa yang saya lakukan itu salah. Baru ketahuan gitu. Apa yang saya sampaikan mungkin nggak pas. Apa yang saya contohkan juga sampai saat ini juga gitu-gitu aja gitu. Jadi kadang saya sesimpel bilang ya udah maaf ya kalau ayah salah, atau kayak kemarin saya juga agak tercengang ketika ayah kangen loh sama kamu, itu tiba-tiba jadi semakin dekat gitu. Jadi bagaimana memverbalkan apa yang kita rasakan ini sangat berpengaruh buat mereka. Jadi mereka merasa dihargai, merasa dilindungi, merasa dianggap sebagai bahwa persona yang memang karena sekarang sudah dewasa ya. Beda kalau sama waktu masih anak-anak kan. Justru itu kita pernah ada satu momen di mana kita semua menangis, tangis dan seterusnya, saling memaafkan karena ada hal yang mungkin dianggap apa yang kami lakukan nggak pas gitu. Jadi pada akhirnya saat ini yang saya lakukan buat anak-anak itu sesimpel ya udah saya kasih contoh aja untuk kemudian memberikan apa yang baik versi saya, mudah-mudahan juga baik buat versi mereka. Gitu Mas. Luar biasa. Ini baru awal udah dalam ya teman-teman ya. Jadi memverbalkan apa yang dirasakan gitu ya. Salah satunya iya, salah satunya memverbalkan. Dan juga melakukan apa yang memang kita rasakan perlu ya. Apalagi sekarang kita ada yang bareng-bareng, ada yang di Bandung karena sekarang hidupnya terpisah. Ini juga salah satu yang saya sedang beradaptasi. Terus saya masih beradaptasi dengan kondisi bahwa yang tadinya dari kecil sampai sekarang kita terus bareng-bareng, kemudian dalam setahun terakhir itu tiba-tiba saya harus di Jakarta, ibunya juga kadang ikut, kadang pergi juga. Jadi gimana kita bisa balance itu? Ya sebisa mungkin kita berkomunikasi, memverbalkan rasa itu menjadi penting karena mereka kemudian paham bahwa oh iya ayahnya tuh sayang, ayahnya kangen, ayahnya care gitu. Jadi mereka tahu bahwa apa yang mungkin walaupun jarak memisahkan tapi kemudian mereka tahu bahwa ayahnya tetap care sama mereka, ayahnya tetap care sama mereka. Gitu Mas. Terita gantian nih. Ini sebenarnya udah lengkap banget gitu ya. Maksudnya satu hal yang mungkin perlu saya syukuri gitu dan ini juga jadi satu faktor ya Mas ya. Maksudnya satu faktor kalau memang disebut peran orang tua itu seperti apa gitu. Saya punya pasangan yang akhirnya memposisikan diri sebagai partner gitu. Bahwa mengasuh itu bukan hanya role-nya ibu. Itu saya rasakan dari awal menikah. Kita nggak punya ilmunya dulu, belum gitu, karena kami menikah sangat-sangat muda. Kami menikah sangat muda dan kami belajar itu learning by doing bener-bener gitu ya. Jadi dan buku pertama bukan buku parenting yang saya baca, tapi buku literatur kalau zaman dulu tuh ada kesehatan, yes or no itu kalau pernah tahu ya. Jadi kalau ada gejala awal apa itu pegangan saya. Terus tumbuh kembang anak, tapi bukan how to become a parents. Zaman dulu tuh belum terlalu banyak gitu kan ya buku-bukunya, dan saya juga nggak fokus di situ untuk mempersiapkan kalau ada apa-apa anak-anak gitu ya. Nanti kalau anak sakit itu gimana gitu, karena kemudian kalau ada gejala begini kayak apa, harus anak tumbuh kembangnya, itu yang saya baca. Tapi kemudian bagaimana menjadi orang tua itu memang kita belajarnya sambil jalan. Tapi tadi satu kata kunci, komunikasi itu memang jadi betul-betul perekat kami ya. Saya yang super ekstrovert, suami saya awalnya introvert, tapi alhamdulillah kemudian jadi ambivert
memilih untuk akhirnya ya itu tadi bisa memverbalkan apa yang dia rasa, itu juga plus point banget ya. Dan saya tidak pernah merasa sendiri gitu ketika akhirnya membersamai putra-putra ini. Suami saya selalu ada gitu, dan support sistemnya itu ya selain kita berdua, kita punya support system orang-orang di rumah, keluarga besar yang akhirnya mau mendengar dan menghargai pilihan-pilihan kami gitu ya, bahwa bagaimana cara kami mendidik. Jadi kayak nggak pernah dibentur-benturkan gitu. Jadi kami berusaha untuk tadi itu memverbalkan ya, kami komunikasikan bahwa tolong dipahami kalau nanti ada waktu time out gitu kan, biasa kalau ada kakek nenek itu kan suka ada kasus ya. Nah, kami berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir perbedaan sehingga akhirnya ketika kami tadi kalau kata Mas Samsul sibuk di luaran, apa yang mereka terima juga sama gitu, karena nanti para caretaker di rumah ya, caregiver, support system kami gitu, ada kakek neneknya, ada pengasuhnya, mereka akan refer to us gitu. Coba ditanya ayah bunda gimana, itu juga peran, kalau kata saya parenting itu bukan hanya ayah ibu gitu, tapi kemudian the whole semua yang terlibat di situ ya. Dan tapi yang satu pertama suami saya mau ambil peran, dan kemudian kita bisa sama-sama, itu sampai hari ini I'm forever grateful gitu Mas. Jadi punya pasangan yang akhirnya tadi itu ya bisa kan, itu egonya berarti sudah diturunkan ya. Bapak ayah mau bilang maaf ya ayah salah. Itu moment of truth buat saya, bahwa kemudian saya nggak salah pilih pasangan. Dan doa saya sih selalu sama gitu ya, setiap akhir sholat saya dan apapun yang saya ucapkan kepada 3 anak saya, karena laki-laki semua, let him become your role model gitu. Maksudnya mudah-mudahan mereka tahu bahwa ada ayahnya yang memang tahu bagaimana membersamai mereka, sehingga nanti pada saatnya lagi, nah ini kayaknya tinggal ngitung waktu ya, nggak berasa nih waktunya gitu. Terutama yang paling sulung gitu, tahu bagaimana nanti how to appreciate woman, woman as a woman ya, ibu, istri, kemudian pasangan, teman, bucinnya bapaknya gitu gimana sama mamanya misalnya gitu ya. Tapi itu mereka bisa belajar bahwa itu yang sudah halal loh, mereka tahu batasannya. Itu perannya beliau, dan saya sih acungan jempolnya buat suami saya itu luar biasa banget. Jadi peran ya, yang paling penting adalah peran di situ ya. Kepala sekolahnya dijalanin. Kan katanya Madrasatul Ula ibu gitu ya, tapi kan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Bapak. Nah yang tadi Kang Irwan dan Teh Rita sampaikan kan kondisi sekarang yang anak-anak sudah gede ya. Nah saya pengen ya mungkin teman-teman yang menonton ini juga pengen tahu dari awal yang tadi Teh Rita bilang, ya buku yang dibaca tadinya justru buku yang bagaimana untuk mempersiapkan kalau ada kondisi-kondisi yang tidak di kondisi darurat gitu ya. Nah, tapi kemudian dari awal bagaimana Teh Rita, Kang Irwan waktu putra-putranya masih kecil, mungkin baru yang sulung gitu ya. Kemudian bisa apa ya, kalau saya bilang mungkin bisa selaras dalam mendidik anak. Mendidik ini bukan hanya mendidik konteks pelajaran ya, tapi lebih kepada secara luas ya, termasuk juga mendidik mereka untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang keberadaan mereka dan lain-lain. Mana nih? Kang Irwan dulu. Kita nggak gini ya, bukan berarti 24 tahun ini perjalanannya 21 tahun yang menikah kita karena 24 tahun, tapi bareng-bareng 1 tahun berumah tangga mulus dan kemudian selaras juga nggak sepenuhnya begitu gitu. Kadang yang kita tampilkan di media sosial kan ya itu yang menjadi dalam tanda petik bisa untuk dikonsumsi publik. Jadi kemudian apa yang terjadi di belakang itu juga banyak hal yang kita akhirnya seiringnya waktu paham apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan dia, apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kelebihan dia. Nah, menyelaraskan itu menjadi hal bagaimana kalau saya pribadi setelah saya belajar lagi, oh ini yang disebut dengan menegosiasikan peran saya dengan peran dia, menegosiasikan relasi kuasa, ini agak berat bahasanya. Karena kebetulan saya mempelajari ini setelah jadi orang tua,
ilmu saya memang di situ. Jadi, jadi setelah saya menjadi orang tua, kemudian jadi guru, kemudian saya sekolah lagi. Sekolah saya itu memang tentang parenting. Tentang parenting ya. Jadi saya belajar itu. Nah, di flashback lagi, yang saya lakukan itu sebetulnya bagaimana menegosiasikan relasi kuasa antara seorang suami dengan istri, antara laki-laki dan perempuan. Ini penting kalau saya lihat saat ini ya. Karena banyak mereka yang kadang yang tadi disampaikan tidak mau, laki-laki tidak mau ikut serta di dalam pengasuhan. Merasa bahwa sudah cukup itu dengan tugas istri gitu ya. Merasa sudah cukup kan sih sudah cari nafkah, cari uang dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting sebetulnya untuk terus disuarakan. Kenapa saya juga mengangkat ini sengaja agar lebih banyak lagi laki-laki ayah yang mau terlibat langsung di dalam keseharian, di dalam pengasuhan gitu. Dulu saya nggak tahu, saya nggak belajar, tapi kemudian saya mencoba karena kita sama-sama, dia bekerja, saya bekerja, walaupun dia bekerja juga atas restu ya, bukan kemudian dia pokoknya saya pengen kerja, enggak, tapi kemudian ya udah yuk sama-sama kerja, sama-sama mengaktualisasikan diri. Ini yang penting, bukan kemudian cari apa gitu, tapi kemudian mengaktualisasikan apa yang kita punya, karena merasa bahwa kalau saya terus terang, saya adalah sarjana pertama di keluarga. Jadi dari 10 orang saya merasa saya perlu untuk berbuat yang lebih gitu. Nah, kalau dia mungkin dia perlu menjadi model buat adik-adiknya. Itu mungkin nanti bisa cerita sendiri. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana kita sama-sama di waktu yang kita punya, saya kerja, dia kerja, kita masih bisa ngurus anak. Alhamdulillahnya lagi-lagi karena saya kerja di sini, jadi dari mulai umur 2 tahun itu anak-anak itu bisa sekolah, 6 bulan ya. Anak-anak itu bisa mulai sekolah di sekolah di mana saya bekerja. Di tempat Pak Irwan bekerja. Terus sampai 4 tahun, nanti begitu 4 tahun pindah ke sekolah dia. Dan kita nggak keluarin biaya. Gak apa-apa. Saya kan nggak sebut merek. Jadinya dan kita bisa pantau terus. Setiap hari. Mereka pergi bareng dengan kita, kemudian pulangnya sama kakeknya kalau jemput, kalau dia bisa duluan sama dia, kalau saya pasti pulang paling akhir. Jadi kita merasa yang itu tadi, selama sekian tahun itu kita selalu bareng-bareng. Saya sebisa mungkin tidak pernah melewatkan kesempatan untuk nganter anak, karena memang bareng. Jadi setiap hari itu pasti selalu nganter anak, terakhir baru nyampe kantor gitu. Jadi rutinitas itu yang mungkin secara nggak sadar anak-anak merasa bahwa orang tuanya selalu hadir dalam hidupnya mereka. Jadi balik lagi ke keselarasan tadi, saya tidak pernah arguing apapun yang menjadi keputusannya dia buat anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita tidak pernah mendebat apa yang sudah menjadi keputusan, walaupun misalnya belum diomongin nih. Tapi nanti di ujung saya kayaknya kurang sepakat. Nggak di depan anak. Sekarang juga ada nih, dia ingin beliin sesuatu, saya masih belum sepakat. Jadi kita masih belum bersepakat untuk sesuatu hal. Jadi ada hal-hal yang kalau udah diambil keputusannya, ya udah saya ikut, karena bagaimanapun kita harus one voice di depan anak-anak. Nah, ini yang menarik nih. Ini saya melihat teman-teman sekalian, bisa jadi ini yang jadi poin penting pembelajaran juga bagi saya dan teman-teman mungkin ya, bahwa tadi ya yang Irwan bilang berbagi kuasa, relasi kuasa ya. Dan kemudian tadi satu suara, ketika satu sudah mengambil keputusan, maka tidak didebat di depan anak-anak. Gitu ya, tidak debat di depan anak-anak. Nah, kalau perihal tadi yang Kang Irwan sampaikan bahwa pergi berangkat kerja sambil juga mengantar anak-anak, mungkin banyak lah yang begitu gitu ya, mungkin banyak juga yang seperti itu. Namun kalau tadi yang dikatakan tadi ya berbagi peran gitu ya, dan juga kemudian tidak memperdebatkan sesuatu yang tidak disepakati di depan anak-anak, kalaupun ada mungkin di belakang layar gitu ya.
Nah, itu kan nggak, ya saya lah ya, saya nggak tahu yang lain. Saya itu mungkin nggak mudah. Artinya gini, ya situ udah melakukan, gitu, sudah memutuskan, gitu kan. Dan bisa jadi, misalnya Teh Rita memutuskan sesuatu, Kang Irwan nggak sepakat, tapi sudah terjadi, sudah diputuskan. Nah, gimana tuh mengatasi itu? Ya, apa ya? Jadi kita coba respect aja bahwa kemudian apapun yang diputuskan pasti baik. Tidak mungkin orang tua itu memutuskan sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya. Itu yang menjadi dasarnya dulu. Jadi kalaupun kemudian nanti misalnya ada ketidaksepakatan, baru kita akan omongin, dan kemudian biasanya nanti kita akan ralat dalam tanda petik. Yang bertugas meralat itu beliau. Misalnya saya nggak sepakat nih, jadi diralat. Tapi kemudian biasanya misalnya udah dikasih izin, kemudian saya bilang enggak deh, saya nggak kasih izin. Nah, biasanya nanti yang ngasih keputusan yang kemudian yang meralat ya. Jadi tetap gini Mas, ada relasi kuasa, tapi kemudian mereka juga tidak lupa bahwa pemegang otoritas tertinggi, imam di keluarga itu adalah ayahnya. Dan itu jadi key points banget ya. Jadi kalau tadi mungkin sempat disebut sama Pak Irwan, restu, saya bekerja atas restu, itu juga karena surat lamarannya dia yang nulis juga. Jadi saya waktu itu masih menikmati sebetulnya dengan anak-anak, tapi kemudian ada kondisi di mana tenaga saya itu masih banyak sampai malam hari, padahal sudah seharian dengan si sulung. Waktu itu lagi sudah melahirkan ya, bayi yang kedua, masih bayi, itu lahirnya Desember, itu di sekitar bulan Februari. Kemudian tenaga saya itu masih banyak gitu, sementara dia sudah kelelahan kan, namanya kerja dari pagi sampai sore. Terus saya bilang, kayaknya tenaganya perlu disalurin deh. Maksudnya kamu punya potensi yang sebenarnya nggak cukup kalau hanya di rumah aja. Offering, so here's offering gitu. Kalau kerja mau nggak? Sepemahaman ayah ada 2 lembaga saat itu sebetulnya yang sedang butuh guru. Saya bilang silahkan, terserah gimana, saya nurut aja gitu sama ayah gitu ya, selama saya nggak perlu ninggalin anak-anak itu yang full time, karena hati yang namanya ibu-ibu, anak baru 2 ya, yang tadinya pokoknya mau aku pegang sendiri, egonya ibu tuh kan yang gitu. Tapi dia bilang secara mental well-being kamu nggak akan sehat gitu. Kenapa? Karena ya betul juga. Jadi malam-malam masih aku recokin gitu ya. Ya kok ini udah tidur, padahal udah exhausted gitu. Beliau yang tulis lamarannya sampai di interview waktunya tiba, dan akhirnya qadarullah ternyata rezekinya ada di situ ya. Kemudian dengan karir itu saya percaya penuh Mas, restu. Jadi itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalaupun tadi ada keputusan yang perlu diralat atau apapun, tidak untuk menunjukkan bahwa bapaknya otoriter, bukan, tapi kemudian setelah dipikir-pikir, sudah negosiasi dengan ayah, kayaknya kok mudaratnya lebih banyak ya daripada manfaatnya. Maaf ya kalau kita cabut dulu, gimana? Nah ini bahasanya gitu. Jadi pembahasannya kepada anak-anak juga bukan veto, tapi kemudian kalau kita ralat dulu karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ABCD, dan kita sebutkan secara gamblang, nggak pakai bahasa langit gitu ya, tapi benar-benar yang real, kondisinya kasusnya seperti apa, maaf ya. Nah, maaf ya itu juga kata kunci. Selama ini kan mungkin kalau dari beberapa kasus yang suka kita dengar curhatannya gitu ya, kalau dari parents itu kan gengsi ya, orang tua itu bilang minta maaf. Gitu ya, betul, tapi kami berasal dari keluarga yang kalau Pak Irwan mungkin so and so ya, karena militer jadi ada garis kerasnya gitu. Tapi kalau saya di rumah memang dengan mama papa yang tidak pernah belajar parenting. Keras, sudah barang tentu keras di awalnya, tapi dengan berjalannya waktu saya melihat mereka juga belajar dengan kondisi yang ada. Satu hal yang saya tidak pernah luput lihat dari orang tua saya adalah ketika memang salah, mereka akan bilang maaf, dan itu jadi pembelajaran yang paling mahal buat saya, sehingga saya juga bilang gitu, maaf ya kemarin kayaknya bunda buru-buru nih. Saying yes misalnya, atau bilang boleh, padahal ternyata kata ayah ada pertimbangan lain. Nah itu hal-hal seperti itu. Sama kalau misalnya bapaknya udah keburu, saya nggak setuju gitu, ya sama, nanti yang meralat adalah yang sudah pernah membuat keputusan di awal gitu. Ternyata setelah dipertimbangkan, kalau kami ada, ini hal yang mungkin dianggap silly untuk beberapa keluarga, tapi kami punya momen dari mulai mereka kecil ya Pak ya, sebetulnya ada yang kalau kita bilang lagi bercanda ya bercanda begini, tapi kalau sedang ada obrolan yang mau serius, kita bilangnya kita ngumpul dulu yuk, itu kadang jadi keyword. Kalau bilang sini deh kita ngumpul dulu, itu sudah jadi kata kunci bahkan sampai saat ini gitu. Ketika kita berjauhan, nanti bapaknya bilang di grup misalnya,
bisa video call sebentar nggak, kita perlu ngumpul, itu they will know bahwa itu bukan ngobrol yang ringan, itu ada sesuatu memang yang ada sesuatu yang mau padahal misalnya mau bilang jadwal liburan ya, kadang-kadang kita bilangnya juga ngumpul dulu karena kami tahu mereka juga punya hak suara ya. Itu Mas, saya belajar banyak dari Pak Irwan karena dia yang belajar tentang PAUD ya, children voice itu juga perlu didengarkan gitu. Itu jadi satu hal ya, bahwa even misalnya kita tidak setuju, dengarkan dulu itu, karena kadang-kadang kan kita ngerasa kalau jadi orang tua udah yang paling tahu ya. Iya. Padahal belum tentu yang kita tahu itu sebenarnya sesuai. Ayah dulu, bunda dulu. Itu kami benar-benar mencoba gitu untuk ya. Kan preach what you teach. Jadi kalau kita bilang ya nggak akan adil kalau kita membandingkan masa mereka dengan masa kita. Jadi itu kayaknya masa. Jadi satu, konsep restu, kedua mengenalkan konsep bahwa memang imamnya itu ada di ayahnya, tapi kemudian ya kalau imamnya bikin salah, imamnya juga tidak ragu untuk bilang maaf dan meralat. Ya. Baik teman-teman ya, saya mau ngomong apa lagi saya bingung. Oke. Jadi kalau saya lihat dari tadi yang disampaikan adalah berarti leadership ya, kepemimpinan dari seorang imam, dari seorang ayah dalam hal ini itu menjadi kunci yang kemudian bisa mengarahkan bagaimana nanti ibunya dan kemudian anak-anaknya itu punya satu pemahaman, satu pattern, pola yang oke, kalau kita lagi santai-santai, tapi kalau misalnya ada momen perlu ngumpul, perlu dibahas serius, dan itu ada keterbukaan dari orang tua juga kepada anak. Kalaupun salah minta maaf, kalaupun salah kasih tahu apa dasarnya gitu ya. Artinya tidak kemudian hanya pokoknya nggak boleh, pokoknya begini, pokoknya begitu. Itu yang saya tangkap seperti itu ya. Ya, dari kecil memang kita nggak pernah bilang nggak boleh tanpa alasan. Jadi kalaupun nggak tuh ada alasannya. Oke. Ada why-nya, ada kenapanya gitu. Jadi mereka paham nggak boleh main game ya, karena itu biasanya ada hal yang kemudian mereka jadi paham, oh iya saya nggak bisa main game hari ini karena saya melakukan kesalahan tertentu misalnya. Mereka memahami itu. Ketika disampaikan leadership, saya juga tidak sepenuhnya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu udah benar. Dalam arti berat banget juga ya, saya juga baru sadar sekarang. Terus saya juga baru sadar sekarang ketika Mas Samsul bilang, oh iya ya, apakah memang seperti itu? Justru yang kalau kita biasa lakukan ya sesimpel terbuka aja sih. Boleh kenapa, nggak boleh kenapa, itu yang menjadi biasanya. Jadi nggak hanya kemudian nggak boleh aja. Sampai saat ini juga ada anak yang dia melakukan kebiasaan nggak baik gitu ya, saya nggak bilang nggak boleh kamu, ya sudah, kamu akan tahu konsekuensinya. Misalnya ketika kamu melakukan hal yang nggak benar, itu dia akan kalaupun masih melakukan ya kita cuma ingetin karena pada akhirnya they will have their own life. Mereka tuh akan punya kehidupannya masing-masing. Ya. Ini yang saat ini yang sedang saya benar-benar mikir gitu, karena melihat banyak hal. Ketika nanti saya udah tua akan kayak gimana ya? Ketika misalnya saya duluan atau dia duluan, itu yang sekarang saya sedang mikir sebetulnya. Anak-anak nanti gimana? Tapi kita yakin bahwa udah ada yang ngatur, udah ada jalannya. Kita hanya mencoba untuk memfasilitasi aja apa yang menjadi kebutuhannya mereka, gitu Mas. Oke, silakan Terita. Kayaknya mau mengungkapkan sesuatu. Lebih kepada ya tadi, kalau kata Pak Irwan kan kita mikir kita nggak pernah punya garansi ya Mas ya, sampai kapan akhir kita, di mana, kapan, sedang seperti apa gitu. Doanya sih selalu dalam kondisi yang terbaik gitu ya.
Tapi yang sedang kami coba persiapkan adalah dalam kondisi apapun mereka tahu gitu bahwa ayah bundanya akan selalu ada meskipun dengan ketidakberadaan kami, karena pun saat ini kami selalu bilang yang kalaupun raga kami jauh misalnya ya, tetap bisa kontak. Kalau nanti ternyata jiwanya juga sudah tidak bersama-sama, jasadnya maksudnya ruh kita sudah diambil, mereka akan tahu bahwa ada satu guidelines yang bisa mereka tarik, dan mudah-mudahan bekal yang disiapkan saat ini itu sudah cukup gitu, karena rules di rumah tuh cuma satu ya Pak, nggak bohong. Jadi daripada susah payah membuat satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, jujur aja. Jadi jangan takut kena marah karena jujur, dan kami pun konsekuensi dengan itu. Jangan sampai ketika mereka berkata jujur kemudian kami marah. Karena mereka akan berhenti berkata jujur pada saat kita merasa itu kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu kan ya Mas gitu. Kemudian kita marah. Akhirnya mereka memilih untuk berbohong, dan itu yang kita jaga terus gitu. Maksudnya yang kecewa pasti ada, manusiawi pasti kecewa ketika misalnya tadi kalau kata Pak Irwan bilang melakukan sesuatu yang sebetulnya harusnya sih bisa dihindari gitu ya. Tapi dia tetap lakukan gitu. Kan diingatkan sudah, kita cukup titipkan lagi sama yang punya, karena bukan punya kita, mereka itu bukan punya kita, dan kita tidak bisa jaga mereka 1 kali 24 jam sepanjang hidupnya gitu. Sehingga dia cukup tahu bahwa oh sebetulnya ayah bunda tidak suka dan ini juga tidak terlalu benar, tapi kemudian pilihan itu akan selalu ada konsekuensi, dan kamu perlu jalani konsekuensinya itu dengan sebaik-baiknya, sesimpel itu, dan jangan bohong. Jadi ya jujur aja. Dan kami pun mempersiapkan diri ya Pak, kita banyak tarik nafas ya dengan ngomongin itu, bukan karena kan gini, begitu kami nanti menunjukkan respon negatif, they will stop saying being honest kan gitu, itu lebih bahaya lagi. Kami tidak menginginkan itu, jadi lebih baik ya oke, kecewa, dan kami sampaikan kecewanya karena apa. Jadi kita berusaha untuk tidak, saya terutama tidak menjadi sejarawan gitu ya. Bohong dulu juga kayak gini. Nah, itu kan dulu gitu. Tapi ya fokus yang saat ini sebetulnya Bunda nggak sukanya yang mana, tapi kita sama-sama yuk sebetulnya apa sih nikmatnya, emang apa sih enaknya dilanjutin terus misalnya gitu. Nah, cukup kami memahami itu, dan kemudian nanti dia juga so far sih ya Pak, intensitasnya jadi berkurang ya, maksudnya berkurang tuh dia jadi tahu sebetulnya ini resikonya nanti itu sih Mas, sesimpel tadi ya, ngobrol terbuka, ya, dan kita pernah muda kan ya. Kita bukan manusia sempurna juga gitu, so just face the truth lah Mas. Ya, saya sepakat bahwa yang nggak ada orang sempurna, pasti ada kesalahan. Itulah kenapa tadi ketika dikatakan Kang Irwan, ketika salah ya sesimpel minta maaf. Ya, membesarkan hati untuk tetap bisa meminta maaf kepada anak gitu ya. Nah, saya pengen lebih fokus ke ini kan, kalau saya lihat ya, ini kan berarti butuh kesepahaman, keselarasan, bahkan mungkin kesepakatan antara Kang Irwan dan Teh Rita gitu. Artinya anak-anak melihat ini sebagai satu utuh, Kang Irwan dan Teh Rita sebagai satu utuh. Gimana? Mungkin Kang Irwan dulu nih, yang leadernya, pemimpinnya. Gimana membentuk? Karena gini benar. Tadi ini kan kita malam hari ya teman-teman, ini malam hari anyway ya. Pagi hari tadi saya barusan training parenting, dan itu banyak juga jadi pertanyaan adalah ketidakselarasan antara ayah dan bunda dalam kemudian membuat anak itu melihat mereka sebagai satu kesatuan. Nah, ini mungkin satu kunci juga dalam konteks parenting gitu ya, dalam konteks bagaimana mendidik, memfasilitasi anak untuk bertumbuh, bukan hanya dalam konteks memberikan mereka makan, tapi juga memberikan mereka pemahaman akan berjalannya sebuah keluarga. Gimana Kang? Berat nih dari tadi. Kesepakatannya ngobrol. Iya. Ini ngobrol. Justru karena tadi ditanya apa yang mau kita obrolkan, pokoknya kita ngeflow aja ya. Udah, ini ngeflow gitu. Oke. Ya, ini semoga ini dulu ya, apa barangkali jadi agreement atau disclaimer dulu. Kita sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi
tadi Mas Samsul bilang inspirasi dan lain-lain, saya pribadi khawatir kemudian ada sifat yang kemudian nanti merasa bahwa saya udah paling benar. Saya perlu disclaimer bahwa ini hanya berlaku di keluarga. Betul. Kalaupun di keluarga kami, kalaupun nanti teman-teman yang menonton, melihat tayangan dan seterusnya merasakan ada manfaatnya, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ini yang kami berdua lakukan di rumah. Ya. Balik lagi ke komitmen awal. Ketika kita berdua sepakat untuk berkeluarga itu mau ngapain? Oke. Gitu. Jadi kalau kesepakatan kita berdua adalah bersama-sama, maka apapun akan dilakukan bersama-sama. Bersama-sama. Kita berdua dulu di usia yang sangat muda bersepakat ingin bangun keluarga memang. Jadi apapun rintangannya yang kemudian terjadi, kita mencoba untuk bersama-sama menghadapinya. Dia bekerja memang atas restu saya, tapi juga tidak bisa dinafikan karena anak-anak kita jadi punya 2 anak, kebutuhan kita jadi semakin banyak. Kita juga masih tinggal sama orang tua, mau nggak mau kita juga perlu untuk membiayai saya, dia dan anak-anak. Jadi secara nyata bahwa kebutuhan untuk membiayai kehidupan juga nggak bisa hanya sendiri saya aja misalnya. Jadi mau nggak mau atas kerelaan beliau akhirnya ya udah, kita kalau saya kerja gimana ya silahkan aja selama anak-anak masih bisa tetap dijaga bisa ada yang taking care dan lain-lain. Nah itu tadi kebersamaan untuk mengarungi keluarga ini bersama-sama, bareng-bareng bersama-sama. Gitu. Jadi komitmen awalnya apa dulu? Kalau misalnya itunya udah dapat, dalam tanda petik komitmen berdua untuk menjalani hidup bersamanya sudah dapat, mungkin itu akan lebih mudah. Dalam arti ketika ada masalah, kita kemudian akan menyelesaikannya juga bersama-sama. Ada keselarasan, ada kemudian bagaimana kita bisa menegosiasikan tadi, itu karena didasari bahwa kita ingin keluarga ini tetap utuh sampai akhir. Jadi itu yang kemudian menjadikan apapun yang terjadi ya kita komunikasikan. Ya ada yang bilang men's are from Mars, women's are from Venus. Gitu ya. Itu 2 orang yang nggak bisa disatuin sebetulnya. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya ego, masing-masing punya latar belakang keluarga yang berbeda dan lain-lain, sehingga akan terjadi banyak dalam tanda petik letupan-letupan dalam rumah tangga. Tapi kemudian itu yang menjadikan apakah keluarga itu akan survive atau enggak. Kalau bagi saya ya, jadi apakah kita akan survive atau enggak tergantung dari bagaimana kita menghadapi masalah yang ada. Kalau kita kemudian tetap komit sama yang sudah menjadi dasar kita ketika bersepakat untuk berumah tangga, maka itu yang akan dijalankan. Sehingga apapun, kadang saya yang menurunkan ego saya, kadang dia, banyaknya siapa ya? Itu sesimpel untuk kemudian kalau berduanya sama-sama meninggikan egonya nggak akan ketemu. Misalnya dia tetap teguh dengan apa yang dia yakini, saya juga tetap kekeh dengan apa, saya juga tetap yakin, ya kita nggak akan bisa ketemu. Tapi kemudian jalan tengahnya siapa yang bisa menurunkan egonya, siapa yang bisa ya udahlah saya sepakat dengan apa yang menjadi keputusanmu atau sebaliknya gitu, atau cari alternatif ketiga. Nah mungkin bisa begitu. Itu yang terus kami lakukan sebetulnya sampai saat ini. Karena perjalanannya nggak cuma ketika anak-anak kecil aja, tapi sampai mungkin nanti mereka berumah tangga juga mungkin pasti akan ada hal-hal di mana mungkin saya nggak bersepakat. Tapi kita balik lagi dasarnya ini untuk apa? Kalau dasarnya ini untuk kebaikan bersama, maka ya udah. I will follow what your gut says, misalnya saya akan ikut kalau memang ini untuk kebaikan. Karena saya kembali lagi tadi ke pernyataan di awal bahwa saya yakin dalam sebuah keluarga itu tidak punya
tidak ada satupun anggota keluarga yang punya niat yang tidak baik. Ya, untuk menghancurkan itu sendiri nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalaupun Ya. ada dari luar itu misalnya ada hal dan lain sebagainya, ya gimana kita bisa menyelesaikan itu? Oke. Kita pernah ada berantem besar apa segala macam karena misalnya masalahnya bukan dari kita, misalnya ada satu, tapi kemudian ya ujung akhirnya apa gitu? Apa sih sebetulnya yang ingin mau dicapai? Gitu. Iya. Mungkin gitu mas. Yuk kita kasih tahu rahasianya. Ah. Ini. Tolong catat baik-baik. Kalau teman-teman mungkin siapa yang pernah lihat kita di sosmed yang kenal gitu ya, yang memang kebetulan berteman dengan kami di sosmed, kemudian ngelihat yang pas bagian indahnya gitu, percayalah teman-teman, di balik gambar indah itu ada perjalanan tangisan mungkin yang sudah kami lalui bersama. Dan kami biasanya memilih waktu jedanya tapi berdua. Jadi nggak ada tuh jeda yang kamu pergi sendiri, saya pergi sendiri, tuh nggak ada. Jadi ketika misalnya Karena bahaya ya kalau karena jedanya. bahaya malah ya ketika jedanya Iya. misal nanti ketemu sama teman jeda yang lain gitu, itu kan bahaya. Itu yang kami hindari. Tapi memang mengambil jeda dan minta izin sama support system kami untuk tidak bawa dulu anak-anak. Oke. Bisa sejam, 2 jam atau sehari atau bahkan menginap. Itu ya Pak Irwan ya. Kita biasanya akan ambil waktu jeda justru pada saat masalah itu ada. Oke. Lagi di puncaknya itu. Gitu. Nanti kita akan bilangnya izinnya adalah pacaran. Tapi ayah saya sangat-sangat peka. Biasanya ketika bilang pacaran dia langsung senyum, oke, just go gitu ya. Anak-anak bakal aman dengan pengasuh di sini. Kemudian ada ayah saya dan adiknya, ya, tante saya gitu. Pergi aja gitu. Berapa hari, dia cuma perlu tahu biasanya berapa hari atau berapa jam gitu. Nah, dalam perjalanan itulah we spend time benar-benar berdua. Jadi ibaratnya gini, mau marah ya marahlah saat itu, mau kesel ungkapkan saat itu, komunikasikan apa yang tadi, verbalkan rasa gitu ya. Jelas-jelas betul-betul diungkapkan, nggak ada boundaries, nggak ada sekat, toh kita berdua sudah saling jadi pakaian kan gitu. Tapi tidak perlu ada anak-anak around, tidak perlu ada keluarga, tidak melibatkan cerita ke sana cerita ke sini gitu, enggak, ya hanya kami berdua aja gitu. Dan nanti biasanya setelah capek tuh kan, unek-uneknya semua dikeluarin, biasanya alternatif ketiga tuh kayak qadarullah dari Allah dikasih gitu. Sebenarnya ternyata ini doang gitu misalnya atau apa gitu. Dan akhirnya nanti kalau sudah jadi satu kesepakatan ya sama seperti ketika itu dipraktekkan ke anak-anak, kalau sudah jadi kesepakatan ya refer nanti, komit sama kesepakatan itu ya. Pulang sudah dalam keadaan yang lebih refresh karena jeda. Karena biasanya kan yang bikin kita tampak riuh rendah itu ketika ada masalah tapi kita juga masih melibatkan hal-hal yang lain nih. Betul. Kantor lah, itulah, inilah gitu. Dan itu nggak akan bagus. Yang biasanya yang sedang dalam kondisi waras lah nanti akan bilang kayaknya kita perlu kemana dulu gitu ya, kita perlu kemana dulu. Kadang-kadang nggak jauh juga ya Pak, kita cari tempat sepi, kita nyetir gitu jauh gitu, entah ke kebun teh waktu kalau kita di Bandung ya Pak. Kalau Jakarta kita belum alhamdulillah setahun ini kita aman-aman aja berarti ya. Maksudnya belum sampai perlu waktu yang itu Mas, kita ambil jeda dulu, we take a break ya. Tapi ambil jedanya berdua. Jadi tidak jeda tidak pisah ya. Nggak pisah justru. Hati-hati dengan para pengambil jeda yang lain. Gitu. Karena biasanya yang mencari kesempatan kan banyak ya gitu, mencari ruang. Nah justru jadi tidak membicarakan apapun di antara kami berdua itu ke pihak lain, pun ke keluarga. Itu nggak pernah keluar. Tapi kalau sekarang sih anak kita karena sudah mulai dewasa kali ya, sudah mulai peka. Jadi misalnya something happen ya, antara ngomong ayah lagi marahan atau gini, lagi nggak tanyaan ya gitu kan, kok Mas ngomongnya gitu ya, tadi aku yang disuruh ngomong udah nyampe kantor misalnya gitu ya. Kalau Mas sudah nganter itu mereka udah mulai peka. Tapi nanti mereka yang mulai akan pancing di grup, ayah, bunda, nenek, jadi supaya kita berdua ikutan ngobrol. Karena kan kami memang menghindari ya Mas, menghindari untuk terlalu jelas kentara. Tapi sekarang sudah mulai besar-besar, mereka malah lebih peka daripada kita. Mereka udah bisa nangkep pola gitu. Habis nggak FaceTime-an gitu ya. Bun, ayah nyari di grup nanti bentar lagi nonton Netflix gitu. Itu sekarang udah mulai peka mereka. Oh, lagi nggak ngobrol. Itu yang teman-teman sekalian, itu yang tadi saya bilang, anak bisa seperti itu nggak sehari 2 hari ngedidiknya, benar ya? Setuju ya? Saya yakin teman-teman setuju nih. Itu kenapa kita gali di sini saat ini ya, karena melihatnya kekompakannya ketika yang tadi seperti yang Tarita bilang ya, mulai peka, nanti bisa jadi yang ngerekatin kembali anak-anak mulai sekarang mungkin ya. Yang udah mulai. Iya, tapi kita juga kita juga berusaha untuk
kalau ada masalah selesai di malam itu. Di malam itu. Oke. Jadi besoknya udah. Kalau saya orangnya nggak pernah nganggep masalah itu jadi besar itu. Beda sama perempuan kan. Gitu. Perempuan yang ini. Iya. Ya kan isinya gitu kan, ada banyak video-video yang kemudian apapun juga laki-laki masih salah. Yang benar aturan pertama ya. Gitu. Jadi kadang ya udah, kalau saya terima bahwa saya salah, kemudian minta maaf sama istrinya, sama istri, sama anak-anak gitu, dan kemudian berusaha untuk besok pagi itu saya udah lupa aja dengan apapun masalah yang kemudian kalau dia yang paling kemudian suka gitu. Kalau saya udah karena saya selalu merasa bahwa, atau selalu bukan merasa, saya selalu berpegang pada prinsip saya ini yang disampaikan oleh ayah bapak saya dulu. Kamu kalau mau main-main sama perempuan saat pacaran, kalau udah nikah nggak ada, cukup satu sampai kamu selesai nanti. Jadi itu yang disampaikan oleh orang tua ke semua anaknya. Kalau mau mainin perempuan jangan setelah kamu menikah. Kalau saat pacaran kamu mau ganti sini ganti sana silahkan, tapi kalau udah menikah komitmen dengan apa yang sudah kamu lakukan atau kamu janjikan di pernikahan. Jadi itu yang tetap sampai saat ini alhamdulillah, kalau anak laki-lakinya keluarga masih bisa memegang komitmen itu. Jadi tidak ada yang begini begitu, walaupun ada hal yang lain misalnya, tapi ya alhamdulillah sampai saat ini semua anak-anak kakak-kakak saya semua masih berpegang pada apa yang disampaikan oleh almarhum. Oke. Gitu. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Kang, tadi kan Kang Irwan mengatakan bahwa tergantung bukan tergantung, tapi disepakati di awal. Berumah tangga itu untuk apa sih? Itu Kang Irwan dan Teh Rita yang mungkin sedari awal sudah aware, sudah sadar bahwa itu perlu disepakati dan perlu dikomitmenkan bareng-bareng, sehingga ketika ada percikan-percikan, ada ledakan-ledakan mungkin, tapi kemudian dua-dua bisa sama-sama jaga, gitu ya. Nah, kalau untuk yang nggak tahu di antah berantah mungkin ada yang mungkin ya waktu berumah tangga ya cuma asal dasar suka atas dasar pokoknya kita nikah buru-buru dan segala macam, tapi tidak mempersiapkan kematangannya, tidak disiapkan benar-benar gitu ya. Dan sekarang sudah menikah dan kemudian mengarungi, apa nih kira-kira tipsnya kalau menurut Kang Irwan dan Teh Rita? Teh Rita dulu mungkin. Nggak pernah ada kata terlambat ya Mas. Kalau sudah kan menikahnya sudah, yang belum itu kan mendefinisikan. Jadi ya kalau pernah bikin tinggal di redefinisi, kami saja yang sudah bikin kadang-kadang merasa perlu untuk di redefine, definisi ulang. Kalau ternyata tidak cocok kan tidak mungkin selama-lamanya akan valid ya. Tapi sampai sejauh ini sih sesudah beberapa kali dicek masih valid gitu ya. Yang belum bikinlah sekarang. Gitu maksudnya, nggak pernah ada kata terlambat. Soalnya kita nggak punya nih, jadi kayaknya memang nggak ada harapan. Ya kembali lagi, kalau memang sudah tidak ada harapan dan dicek sudah tidak ada lagi kesempatan, kita juga perlu menghargai diri sendiri kan, ya itu pilihan. Tapi kemudian sekiranya memang masih ada harapan dan kok kayaknya sayang ya kalau sampai selesai, karena kita tidak pernah tahu ya Mas, mapnya orang beda-beda, kejadiannya juga beda-beda. Tapi kalau memang masih ingin minimalnya menata kembali, berarti dibuat aja, nggak pernah ada kata terlambat sih sebetulnya. Mendefinisikan kembali apa yang mau dijalankan gitu. Sebetulnya mau sampai kapan ini dibikin misalnya ya. Kita punya rumah tangga itu buat apa? Apalagi kalau anak-anaknya sudah hadir, tapi kemudian tidak untuk menjustifikasi bahwa karena udah ada anak-anak berarti kita tetap harus bersama. Itu juga kalau dirasa banyak mudorotnya ya, kita juga bukan tim yang kemudian maksa-maksa harus gitu ya Mas. Tapi kalau memang belum ada dan dirasa perlu tujuan akhirnya, karena kan kalau nggak tahu tujuan akhirnya, begin with the end in mind ya. Kalau tidak dimulai dari tujuan akhir, khawatirnya
jalan itu kayak nggak punya arah Nggak gitu. punya arah. Sehingga Oke, ketika iya, iya. kemudian tadi tuh percikan-percikan terjadi, akhirnya rasa ada ingin pegangan, menyerahnya, ya nggak ada pegangan karena jadi kayaknya kok nyerahnya lebih gampang gitu ngomong. Iya. Udahlah gitu. Nah khawatirnya, kecuali kalau memang alasannya sudah sangat-sangat syar'i ya, karena diperbolehkan. Tapi ya silahkan dibuat dulu aja. Ya, mendefinisikan kembali berumah tangga itu untuk apa dan mau kemananya itu perlu jelas gitu ya. Kembali atau bikin karena belum pernah berarti kan silahkan dibikin saat Oh ini. iya, bisa. Ya udah, Iya. berarti bisa redefine atau mendefine. Mendefine ya. Mendefine, Kalau belum pernah karena bikin sama gitu sekali ya. ya silakan didefine. Oke. Kang Irwan? Kalau saya sih juga melihat yang tadi ya, yang awal relasi kuasa antara laki-laki perempuan, antara suami istri, kita ini memang dilahirkan atau dididik di dalam sebuah budaya di mana saya nggak tahu benar atau enggak, tapi laki-laki itu merasa punya power lebih besar. Punya ini saya laki-laki nih, saya merasa punya kekuasaan yang lebih besar atas yang lemah gitu, dalam tanda petik perempuan dan seterusnya, sehingga dia kadang berbuat yang dalam tanda petik itu menafikan peran atau menafikan keberadaan. Ya. Nah ini mungkin penting ya dalam arti ini kalau secara teori ya, ini kalau secara ininya, bahwa kita itu berada dalam sebuah kendaraan yang sama untuk melaju ke titik akhir. Nah ya jalannya sama-sama gitu, nggak bisa kemudian enggak ini saya yang tahu segalanya. Nah, karena yang jalannya nggak cuman saya aja, yang jalannya kita berdua. Nah ini yang kemudian kebetulan kita merasa dan kita melakukan apa yang selama ini, bahwa suara saya didengar, suara dia didengar, suara anak-anak didengar. Jadi kita menganggap bahwa semua orang itu punya andil atas keluarga ini. Nggak cuman saya aja sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah yang cari uang, kemudian pokoknya kalian ikut aja. Nah gitu. Kita merasa bahwa masing-masing memiliki andil atas apa yang sudah dijalani sampai dengan saat ini, sampai dengan sejauh ini. Saya mencoba berbuat baik, istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Saya juga yakin semua kita ini dilahirkan untuk berbuat baik. Jadi tidak ada yang kemudian melenceng kiri kanan dan seterusnya. Kalaupun ada yang belok atau apa dan lain-lain, itu mungkin karena suara mereka tidak didengar, atau mereka nggak bisa ngomong apa yang sebetulnya mereka rasakan, mereka nggak bisa menyampaikan dan lain-lain. Nah ini yang mungkin perlu diasah ya dalam sebuah keluarga gitu. Jadi termasuk juga memastikan anak-anak menyampaikan apa yang menjadi ketidaksukaan mereka atas saya, atas ibunya gitu. Itu juga kita bisa sampai sevulgar itu, ayah misalnya aku nggak suka kalau ayah ya sudah saya terima itu gitu. Dan kerelaan untuk merendahkan ego saya sebagai seorang laki-laki ini juga mungkin bisa jadi, saya juga nggak tahu, tapi saya merasa bahwa ini bisa menjadi perekat saya dengan istri, dengan anak-anak, untuk kemudian kita bisa bareng-bareng sampai dengan sejauh ini. Karena nggak kemudian saya merasa sebagai manusia atau laki-laki saya yang berhasil gitu, serba bisa gitu. Serba bisa. Which is saya tidak merasa, which is nggak begitu. Saya nggak akan bisa sampai sejauh ini tanpa beliau, tanpa anak-anak, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi kita tidak pernah berpikir ketika memulai perjalanan menikah itu akan sampai sejauh ini, sampai di titik ini. Kita mengalir, kemudian menjalani kehidupan, berkarir, sekolah lagi, kuliah lagi, dapat ini itu dan lain sebagainya. Itu juga ya karena semuanya, bukan hanya karena kerja satu orang. Gitu sih, Mas. Oke. Saya speechless. Oke, teman-teman sekalian, di Teman Hatta, dan alhamdulillah ya, kita sudah dengar banyak hal. Tentunya banyak yang akan kita gali dari
Kang Irwan dan Teh Rita. Tapi kali ini kita ngobrolin tentang keluarga ya. Tenang, nanti ada episode berikutnya. Sudah dari sekarang dikasih tahu nih gitu. Atau menarik ya kalau misalnya kita bikin podcast tentang keluarga gitu ya. Yang bahas masalah apa gitu. Boleh juga. Boleh juga. Mohon maaf ya, ada Irwanis typing. Oke. Nah, kalau saya melihatnya, saya ambil satu kesimpulan tadi yang dari Kang Irwan sampaikan, mengambil analogi kendaraan tadi bahwa keluarga itu ya kita ibarat sama-sama sedang menaiki satu kendaraan gitu ya kan, di mana masing-masing punya peran ya, masing-masing punya peran yang peran itu saling terkait satu sama lain, nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya, seperti itu mungkin ya. Maka bagaimana kendaraan ini bisa sampai ke tujuan ya tergantung bagaimana si penumpang yang ada di dalamnya ini bisa saling berbagi peran, berbagi rasa mungkin ya. Benar ya? Betul. Berbagi rasa untuk kemudian sama-sama menjadi kekuatan bersama untuk mencapai tujuan. So, Kang Irwan, Teh Rita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan tadi gitu ya, betul-betul bisa mendapat bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan ini. Walaupun ini cuma sekedar ngobrol. Iya. Ngobrol saya juga berat ya ngobrol ini. Sekali lagi ini berlaku hanya di keluarga. Yes, betul. Saya betul-betul ingin menjauhkan diri dari merasa bahwa oh ini patut untuk dicontoh, ini segala macam karena khawatir nanti ada kepleset niat di dalam hati yang kemudian malah saya amit-amit kemudian dikasih cobaan yang maha dahsyat sama Allah gitu. Aduh, saya nggak tahu bisa atau enggak karena sampai sejauh ini aja kita merasa bahwa kita menjalaninya sebetulnya apa ya, dibilang enjoy, dibilang enggak, bumpy roads-nya banyak gitu, up and down-nya dan seterusnya. Tapi alhamdulillahnya saya punya support system, istri, anak-anak. Saya 18 tahun tinggal sama mertua, sampai mertua kemarin nggak ada. Alhamdulillah mertua juga sangat bisa, saya bisa memahami bapak mertua juga bisa memahami saya, dan akhirnya kita bisa saling support. Saya support beliau sampai beliau kemarin berpulang gitu, sama seperti ketika dia support ayah dan ibu saya. Jadi keluarga itu bukan cuma kita berdua, tapi keluarga itu ya juga ada bagian kakek, nenek, anak-anak gitu, dan itu yang justru menguatkan kita. Ya. Semuanya mendukung apa yang menjadi tujuan kita berdua. Gitu Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dan benar teman-teman sekalian yang tadi kita dengarkan dari Kang Irwan, dari Teh Rita, itu adalah apa yang mereka jalankan, bukan tips ya. Benar ya? Itu bukan tips teman-teman, itu adalah pengalaman Kang Irwan dan Teh Rita. Teman-teman sendiri yang silahkan mengambil intisari, kalau ada yang baik, maka yakinkanlah itu adalah kebaikan yang Allah ingin turunkan kepada teman-teman melalui apa yang disampaikan. Karena apa yang disampaikan tadi yang Kang Irwan bilang, up and down-nya juga ada gitu ya. Samalah saya rasa setiap keluarga itu pasti punya titik-titik di mana lagi di atas ataupun lagi di bawah. Tapi bagaimana dari ngobrol sederhana ini ya, kita sama-sama doakan semoga kita juga Allah kasih kebaikan-kebaikan dari mendengarkan apa yang tadi diceritakan. Maka teman-teman sekalian, Teh Rita, Kang Irwan, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan ini, dan sampai jumpa di podcast Teman Hatta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses penuh berkah untuk kita semua.